Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Di antara berita yang akan kami hadirkan hari ini adalah TNI Angkatan Darat menggelar peralatan tempurnya. Perjuangan ibu membesarkan dua putra-putrinya berkebutuhan khusus. Erupsi Sinabung mempengaruhi wisata Brastagi. Semuanya akan kami rangkum dalam berita dan analisa akhir pekan bersama saya, Aridon Rohmah. Mengawali berita pertama pemirsa menyambut Hari Juang Kartika, TNI Angkatan Darat menggelar pameran alutsista. Dalam peralatan tempur tersebut, pameran alutsista ini digelar 12 Desember hingga 15 Desember mendatang di Monas, Jakarta. Pameran alutsista atau alat tempur milik TNI Angkatan Darat ini digelar 4 hari dari tanggal 12 hingga 15 Desember 2014. Pameran ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Pameran ini memamerkan peralatan tempur dari infanteri, kavaleri, artileri, pertahanan udara, dan penerbang. Selain pameran alat tempur, pameran menghadirkan aksi terjun payung, drama kolosal tentang sejarah pertempuran Ambarawa, Jawa Tengah, dan kesenian reog Ponorogo. Yang lebih menarik, drama kolosal ini menceritakan kekejaman tentara Belanda terhadap rakyat Indonesia. Namun, karena kegigihan tentara Indonesia yang dikomando Panglima Sudirman, Belanda dapat dipukul mundur. Dalam kesempatan ini, Wakil Kesatuan Angkatan Darat, Letjen Munir, mengakui jika kegigihan tentara Indonesia tidak dapat diragukan. Dengan dilangsungkannya pameran alutsista hingga 4 hari ke depan, Munir berharap masyarakat Indonesia lebih mengetahui peralatan tempur yang dimiliki tentara Indonesia. Alutsista di Indonesia diakui Wakasat masih belum optimal dan akan dilengkapi secara bertahap. Kendati begitu, alat tempur canggih seperti Leopard dan Astros yang didatangkan dari Jerman sudah berada di pameran ini. Sudah bisa dilihat, ya, sebetulnya negara mana yang memiliki kekuatan alutsista paling canggih sampai dengan yang paling tidak canggih. Ya, ada. Nah, untuk di ASEAN, bolehlah kita bangga, kita bisa dibanggakan dengan alutsista yang kita miliki. Tentunya kalau kita mengkalkulasi kekuatan, itu tidak hanya aspek fisik saja, ya, ada namanya perbandingan daya tempur relatif dalam suatu peperangan itu dibandingkan aspek fisik dan aspek non fisik, ya. Aspek fisik itu kekuatan baik personil maupun material, ya, personil dan material. Kemudian non fisik itu kekuatan sejarah, kekuatan moral, keberanian, dan sebagainya. Sebanyak 200 unit peralatan tempur berbagai jenis sudah diperagakan di pameran tersebut, baik alutsista buatan negara sahabat maupun karya putra-putri bangsa Indonesia. Diharapkan kedekatan antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat akan semakin solid. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, dalam pertempuran persenjataan bukan satu-satunya penentu kemenangan. Selain bersenjata, mental dan fisik personil merupakan modal penentu dalam sebuah peperangan. Persenjataan di Kesatuan Angkatan Darat terbilang canggih. Di antaranya tank Leopard, helikopter tempur, Panzer Anoa, dan Panzer Anoa Recovery. Sementara untuk jenis senjata api, ada jenis pistol P1, 2, dan 3, ada juga jenis Moriton. Ada pula senjata K7 Daiwo dan MP5 SD. Menurut Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Munir, persenjataan yang dimiliki Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN. Tetapi kehebatan sebuah alat peperangan, tambah Munir, bukan satu-satunya yang diandalkan. Tetapi sumber daya manusia secara mental dan fisik juga sebagai penentu pemenang dalam peperangan. Kita mengkalkulasi kekuatan itu tidak hanya aspek fisik saja, ya, ada namanya perbandingan daya tempur relatif dalam suatu peperangan itu dibandingkan aspek fisik dan aspek non fisik, ya. Aspek fisik itu kekuatan baik personil maupun material, ya.
personil dan material. Kemudian non fisik itu kekuatan sejarah, kekuatan moral, keberanian dan sebagainya. Itu yang menentukan suatu kemenangan dalam suatu peperangan maupun pertempuran. Sehingga Wajar saja jika sejak penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat yang baru sangat memperhatikan perkara fisik. Selain itu, TNI juga terus memantau perkembangan teknologi, terutama teknologi persenjataan. Dedi Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, Direktur PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar resmi mengundurkan diri. Mantan Direktur Citylink Arief Wibowo ditunjuk menjadi orang nomor 1 di maskapai penerbangan plat merah ini. Emir Syahsatar mengaku pengunduran dirinya ini untuk memberikan ruang gerak dan regenerasi. Emir sendiri bakal berakhir masa jabatannya pada Februari mendatang. Emir Syah menjadi Direktur Utama Garuda pada Maret 2005. Tugas utamanya saat itu adalah menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan kala hutang membengkak. Prestasi Emir Syah terlihat saat berhasil memperpanjang waktu jatuh tempo utang dan memperkuat performa perusahaan Garuda Indonesia secara keseluruhan. Pengganti Emir Syah pun telah diumumkan, yakni mantan Direktur Citylink Arief Wibowo. Pemilihan dilakukan melalui proses rapat umum pemegang saham luar biasa PT Garuda Indonesia. Arief dinilai mumpuni karena memiliki segudang pengalaman dan prestasi dalam industri penerbangan nasional. Terbukti selama menjabat Direktur Utama Citylink, Arief berhasil mengantongi berbagai penghargaan. Pengunduran diri Emir Syah dari Direktur Utama Garuda Indonesia dan terpilihnya Arief Wibowo mendapatkan restu dari Kementerian BUMN. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Rapat pemegang saham luar biasa PT Garuda Indonesia memutuskan melengsarkan seluruh jajaran direksi. Seluruh jajaran direksi Garuda diberhentikan dengan hormat. Rapat pemegang saham PT Garuda berjalan lancar. Mereka memutuskan memberhentikan seluruh jajaran direksi pimpinan Emir Syahsatar. Menurut mantan Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia Eric Major, peserta rapat memberhentikan dirinya beserta kolega dengan hormat. Selanjutnya, Direktur Utama yang baru terpilih, Arief Wibowo, akan didampingi 5 Direktur anyar. Kelima nama baru yang masuk ke dalam jajaran direksi Garuda Indonesia yakni Herianto Agung Putra, Novianto Heru Pratomo, dan Iwan Juniarto. Untuk periode 5 tahun mendatang, Direktur Keuangan akan diisi I Gusti Ngurah Askara Danadi Putra, sementara untuk Direktur Pemasaran dan Penjualan akan dijabat oleh Handayani. Menurut Arief, menjadi nahkoda Garuda Indonesia tidak bisa disamakan saat memimpin Citylink. Karena itu Arief berjanji tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Arief mengaku memimpin Garuda bukan perkara mudah. Salah satu alasannya, Garuda merupakan perusahaan BUMN terbesar. Tantangannya tugas penting. Ketua Inaka ini melihat tantangan industri penerbangan ke depan jauh lebih sulit ketimbang tahun ini. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Masih dengan berita yang sama pemirsa, menyusul pengunduran diri Emir Syahsatar selaku Dirut PT Garuda Indonesia, Peter F. Gonta pun ikut lengser. Peter beralasan dirinya sedang mengemban tugas lainnya. Komisaris Independen Garuda Indonesia Peter F. Gonta juga mengikuti jejak Emir Syahsatar. Peter mengaku dirinya sudah mengajukan surat pengunduran dirinya sejak sebulan lalu. Peter mengatakan pengunduran dirinya dilakukan karena dirinya ditugaskan menjabat Duta Besar Indonesia untuk Polandia. Peter tak ingin mengemban rangkap jabatan. Sedangkan komisaris lainnya pun dirombak habis. Bambang Susantono, Betty S. Ali Syahbana, Chris Kanter, Wendy Eritenang, dan Isa Rahmat Arwata pun diberhentikan dengan hormat. Selanjutnya rapat pemegang saham PT Garuda memilih Dewan Komisaris baru. Mereka adalah Yusman Syafi Jamal sebagai Komisaris Utama sekaligus Independen, Hasan M. Sujono, Komisaris Independen, Isa Rahmat Arwata, Muzaffar Ismail, Doni Oskaria, dan Heral Tanjung. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta.
Pemirsa, keputusan Ketua Mabes Polri tentang aturan penggunaan jilbab bagi polwan yang beragama Muslim masih dalam proses persetujuan. Dukungan dan apresiasi dari Kapolri pun sudah ada, akan ditindaklanjuti lebih lanjut. Setelah melalui jalan panjang, keinginan para polisi wanita atau polwan untuk menggunakan hijab yang dipadu padankan dengan seragam kepolisian sedang dalam proses tindak lanjut. Selama ini persoalan anggaran yang dianggap menjadi kendala dalam keberlangsungan nantinya akan segera disetujui. Jilbab merupakan hak bagi perempuan yang mengenakan, karena sudah sewajarnya Polri memenuhi hak polwan yang akan mengenakan jilbab. Jika Polri menunda peraturan jilbab polwan, maka hal ini akan menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa pelaksanaan untuk penggunaan seragam bagi polwan itu kan sudah menjadi kebijakan Bapak Kapolri, ya. Ada pembentukan tim atau panitia yang memang sudah ditunjuk dan kita berharap segera terrealisasi hasil dari tim yang sudah bekerja ini. Kepada umat Islam di seluruh Indonesia, mari kita merapatkan barisan. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan masyarakat. Dengan jilbab yang akan dikenakan oleh para polwan, semoga akan disambut positif dari segenap aparat polwan dan kepolisian. Alifa Greta, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Komersialisme kerap membutakan para pengelola televisi. Mereka lupa tugasnya sebagai media pendidikan. Perkara ini mendapat sorotan anak-anak Indonesia. Saksikan setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa. Puluhan anak sekolah dasar Jakarta mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan 10 petisi kepada anggota Dewan. Mereka berharap agar wakil rakyat lebih bekerja secara optimal dan mensejahterakan anak-anak Indonesia. Kedatangan puluhan anak-anak SD Global Mandiri Jakarta mewakili anak-anak Indonesia ke gedung MPR DPR RI untuk memberikan 10 petisi untuk anggota Dewan disambut baik oleh anggota DPR RI fraksi Demokrat Nur Hayati Assegaf. Sebelum bertemu dengan anggota Dewan ini, anak-anak ini membagikan selebaran 10 petisi untuk anggota Dewan kepada awak media yang kebetulan sedang meliputi parlemen. Isi dari 10 petisi untuk anggota Dewan ini diantaranya, anak-anak Indonesia menginginkan anggota Dewan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi bangsa, tidak tidur saat persidangan, tidak korupsi, tidak rusuh saat persidangan, dapat memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak, mementingkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi, memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus, dapat memelihara anak-anak yatim dan terlantar, lalu meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa dan kesejahteraan pendidik, serta meningkatkan fasilitas pendidikan yang bermutu. Ke-10 petisi dari anak Indonesia ini dibacakan oleh Nur Hayati Assegaf selaku anggota DPR RI fraksi Demokrat. Ia juga menjelaskan serta memberikan jawaban atas petisi yang dibuat anak-anak Indonesia ini. Anak-anak juga bisa, ya, seperti kehadiran anak-anakku sekalian di tempat ini, itu membuat kita semua senang. Ya, Ibu mewakili anggota DPR, petisi yang baik. Dirinya mewakili para anggota Dewan berjanji akan terus serius memenuhi 10 petisi anak-anak Indonesia ini. Marina Nurrohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, televisi telah menembus tembok dan hadir di rumah-rumah. Pengaruh kotak ajaib ini bahkan telah banyak tertanam di benak para pemirsa, termasuk anak-anak. Kondisi inilah yang kini sudah terasa sebagian pemirsa dan tak pelak mengundang rasa kritis mereka. Lewat lagu bertajuk Jasamu Guru yang diplesetkan, mereka mengekspresikan kegundahannya.
kita jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa? Kita jadi tahu masalah artis cerai karena siapa? Kita pintar dan tahu di TV, kita jadi lebay di TV. TV bakalita membuat kelak gulita, jasamu tiada. Gimana mau maju? Pemirsa, banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan uluran tangan dari pemerintah terus menjadi sorotan. Seperti kisah perjuangan seorang ibu Enita Kusumawati dari Kediri, Jawa Timur yang memiliki 2 putra-putri berkebutuhan khusus. Enita telah berjuang hampir 2 tahun lebih untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Lili Saidah, anak cantik berusia 3 tahun, yang terus berjuang melawan kelumpuhan yang dideritanya sejak ia dilahirkan. Lili adalah seorang putri dari ibu bernama Enita Kusumawati yang berasal dari Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kediri, Jawa Timur. Keduanya datang ke Jakarta untuk berjuang mendapatkan haknya sebagai warga negara yang membutuhkan ulur tangan pemerintah dalam melindungi dan memberikan pengobatan Lili yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Sudah 2 tahun Ibu Enita berjuang, merawat dengan ikhlas 2 putra-putrinya yang berkebutuhan khusus. Putra pertamanya yang berusia 20 tahun adalah penderita autisme hyperaktif. Selama 20 tahun itulah tanpa mendapatkan penanganan yang berarti dari dinas sosial setempat. Putri ketiganya Lili usia 3 tahun juga harus menderita kelumpuhan akibat proses persalinan. Selama 2 tahun itu pula lah ketegaran Ibu Enita berjuang meminta dinas sosial kabupaten untuk membantu, namun bantuan tersebut tak kunjung ia dapat. Saya yang pertama itu autis hiperaktif, itu sekarang sudah usianya hampir 20 tahun. Itu ya dulu sekolah khusus juga, ya berobat ke dokter juga. Setelah anak saya yang pertama itu sampai usia itu kan ya berat ya, biayanya itu berat sekali. Terus ya alhamdulillah anak yang ketiga itu cacat, tapi cacatnya nggak bisa apa-apa, itu lumpuh. Terus saya awal mulanya kan untuk kebutuhan anak yang besar sama anak yang kecil kan biayanya kan besar untuk anak-anak cacat. Saya itu pertama kali itu kirim surat kepada bupati. Terus responnya yaitu sama dari klinik puskesmas Kecamatan Banyakan itu datang. Tapi ya itu aja datang, tapi tidak ada kelanjutannya. Terus saya melihat kondisi putra-putrinya yang kian hari kian memburuk, serta keuangan keluarga yang sudah mulai terkuras, Enita akhirnya nekat untuk bertemu Kementerian Sosial di Jakarta. Tujuannya hanya satu, selain memperjuangkan nasib putra-putrinya saja, ia juga memperjuangkan anak-anak yang memiliki kekurangan seperti putra-putrinya di wilayah Kediri. Melalui pimpinan daerah Muhammadiyah Kediri, ia dirujuk untuk meminta bantuan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjembatani bertemu dengan pihak berwenang di Kementerian Sosial. Selama 2 hari, Ibu Enita dan Lili putrinya ditampung oleh Majelis Sosial dan Aisyah di Gedung Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Tim TVMU beserta Majelis Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah terus mengawal proses pertemuan dengan Kementerian Sosial. Di sanalah harapan mulai terlihat untuk nasib Lili dan kakaknya. Biro Humas Kementerian Sosial Beni Setia Nugraha beserta stafnya menyambut baik kedatangan kami ke kantornya. Setelah cukup panjang mendengarkan cerita Ibu Enita mengenai kondisi putra-putrinya, Beni segera menelpon sejumlah jajaran di Dinas Sosial Kabupaten Kediri, menginstruksikan bantuan untuk putra-putri Ibu Enita. Angin segar dan kebahagiaan Ibu Enita atas perjuangan panjangnya mendapatkan titik temu. Meskipun Ibu Enita harus kembali ke Kediri untuk segera mengurus bantuan pemerintah untuk putra-putrinya. Sepenggal kisah Ibu Enita ini yang berjuang merawat putra-putrinya berkebutuhan khusus sangatlah tidak mudah. Ribuan anak-anak Indonesia mengalami hal yang serupa, yang belum tersentuh oleh uluran tangan pemerintah. Bahkan tak sedikit anak-anak ini ditelantarkan begitu saja, tanpa masa depan dan penghidupan yang jelas. Lambatnya kinerja dinas-dinas sosial di daerah-daerah benar-benar memprihatinkan. Minimnya sorotan publik membuat mereka lalai bahwa anak-anak berkebutuhan khusus seperti Lila sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Seharusnya pemerintah segera membenahi regulasi, membuat fasilitas untuk mempermudah kehidupan aset bangsa yang memiliki keterbatasan ini. Arinan Rohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Kami akan beralih ke berita duka lainnya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam berita dan analisa. Erosi Sinabung masih berlangsung. Kondisi ini mengancam kelangsungan aktivitas pertanian di Kabupaten Karo. Selain itu, aktivitas wisata menjadi lesu.